Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kekasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam menu sarapan firman, makanan buat hidup kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Saya kebagian tema untuk tahap ini tentang ucapan-ucapan Yesus, yaitu akulah jalan kebenaran dan hidup. Kita baca itu dalam Yohanes 14 mulai ayat 5 dan 6. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Latar belakangnya adalah percakapan Yesus dengan murid-muridnya di perjamuan malam terakhir. Yesus berpesan banyak hal kepada murid-muridnya karena dia akan pergi ke salib dan dalam waktu tak lama kemudian dia akan pergi pulang ke surga. Lalu Yesus bilang, aku akan pergi ke rumah Bapa dan kamu akan ke sana juga karena kamu tahu jalan ke sana. Lalu Thomas bilang, loh kami ini tidak tahu jalannya kemana gitu, engkau pergi kemana dan jalannya itu, jangankan jalannya kemana, kamu pergi kemana aja kita nggak tahu. Tapi Yesus bilang, akulah jalan. Kita pelajari lebih dalam hal ini. Ada pertanyaan yang sangat mendasar yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain, yaitu begini. Ya biasanya tiap agama bilang, ya udah kalau buat kamu mengimani itu, ya itu benar buat kamu. Apa yang aku imani itu berarti benar buat aku. Jadi artinya kebenaran itu relatif, tergantung kepercayaanmu dah. Begitu ya, tidak ada kebenaran mutlak. Jadi berkenaan dengan itu, orang Kristen sering ngikut-ngikut pandangan seperti itu. Dia bilang, ya Yesus itu jalan buat saya karena saya mengimani Yesus. Tapi buat orang lain mungkin berlaku jalan lain, ya kepercayaan masing-masing begitu. Nah ini sangat-sangat mendasar karena Yesus itu bukan klaimnya Yesus, itu bukan apa yang dinyatakan atau diakui oleh Yesus lewat ucapan mulutnya atau disaksikan Yesus tentang dirinya sendiri. Yesus bilang, akulah jalan dan tidak ada seorang pun di dunia. Yang dia bilang itu bukan 12 muridnya itu, kamu 12 ini tidak ada dari kamu yang bisa ke surga datang kepada Bapa kalau enggak lewat aku. Tapi orang-orang lain punya kepercayaan sendiri. Maksud Yesus tidak begitu. Tapi Yesus ini datang, dia ini tahu, dia ini jalan untuk seluruh dunia ini. Dalam bahasa Inggris itu sangat lebih jelas dinyatakan karena ada kata the, ya, THE. Jadi ini sedikit pelajaran bahasa untuk membedakan. The itu artinya satu-satunya di dunia. Jadi kalau ada benda hanya satu di dunia, misalnya matahari, itu bahasa Inggris itu umumnya menambahkan the di sana, the sun. Jadi bukan orang itu ngomong sun saja atau a sun gitu. Kalau a sun itu berarti ada banyak matahari, terus kita memaksudkan salah satu dari banyak matahari. Tapi kalau ngomongnya the sun berarti hanya ada satu matahari di seluruh semesta ini, dan itulah yang sedang dibicarakan begitu. Nah Yesus juga dalam bahasa Inggris jelas dia bilang, aku ini I am the way itu jalan, the truth kebenaran, jadi dan the life hidup. Tapi di depan setiap jalan kebenaran hidup itu ada kata the yang artinya satu-satunya di dunia, satu-satunya bagi umat manusia. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan secara lengkap itu sebenarnya bunyinya, akulah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali lewat aku, kalau tidak melalui aku. Begitu. Jadi satu-satunya ini adalah kebenaran mutlak bagi setiap manusia individu di dunia ini yang pernah dilahirkan. Karena itulah kenapa Yesus sangat mendorong kita untuk
kenalkan orang lain akan aku, karena tanpa aku mereka tidak akan bisa nyambung kembali dengan Allah pencipta yang sejak semula awal penciptaan, tujuan awalnya Allah menciptakan manusia adalah untuk diajak hubungan pribadi. Itu sekarang tidak bisa setelah dosa, tetapi setelah ada Yesus menyelesaikan masalah dosa itu sehingga tidak ada lagi penghalang itu diselesaikan dan manusia bisa balik lagi berhubungan dengan Allah pencipta secara pribadi lewat mempercayai korban Yesus ini sebagai satu-satunya yang menghapuskan, meruntuhkan penghalang, yaitu dosa itu. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus membuktikan bahwa Dialah satu-satunya hidup atau sumber kehidupan seluruh manusia. Dengan jalan apa Dia membuktikan itu? Yaitu waktu Dia dibunuh ternyata tidak berhasil gitu loh. Karena Dia itu hidup, dan hidup itu selalu mengalahkan kematian. Itu maksudnya sama seperti terang itu selalu mengalahkan kegelapan. Di mana ada kegelapan, cara mengalahkannya ya nyalakan aja lilin sedikit atau korek api. Itu sudah di sekitar itu gelap itu sudah langsung berlalu karena ada terang itu. Jadi kalau diadu tanding antara kehidupan kematian itu tidak kehidupan tuh menang begitu ya, menang atas kematian, dan itu yang Yesus buktikan dengan bangkitnya Dia dari antara orang mati. Itu sama adu tanding antara kehidupan dan kematian atau hidup dan maut, itu sama seperti adu tanding antara terang dan gelap. Kita tidak bisa mengatakan wah ini mana yang menang mana yang kalah, karena begitu ada terang ya gelap itu sudah pasti tidak ada, langsung pergi gitu, karena gelap itu itu sudah diterangi gitu ya. Jadi kita tidak ragu begitu terang itu nyala ya di saat itu gelap itu berarti menyingkir gitu, langsung digantikan oleh terang itu. Begitulah melihatnya Yesus mengatakan akulah satu-satunya kehidupan yang sejati, dan itu Dia buktikan waktu dibunuh, dimatikan, kematian itu tidak berhasil untuk menahan Dia. Dia bangkit dan menyatakan diri benar-benar sebagai sang kehidupan itu dan pemenang. Kemudian kebenaran yang tidak kita bahas, tapi dua itu adalah satu sumber ya. Kebenaran juga satu sumber, hidup itu juga sumber. Kemudian kita sudah tahu sumber, kalau kita sudah tahu sumber, tapi kita ingin pergi ke sana, jalannya kemana? Itu dia. Yesus bilang jalannya juga aku. Jadi bukan kita yang susah payah harus membuat jalan sendiri karena tidak akan menemukan. Yesuslah yang susah payah membuat jalan. Bapa di surga itu yang merancang semua sesuatu cerita bahwa Dia akan menjadi manusia, Yesus Kristus. Jadi Dialah yang merancang cerita itu, rencana itu, dan Dia sendiri yang melakukannya. Dialah jalan itu, Dia merancang, Dia mengeksekusinya sendiri dan sampai berhasil. Jadi dengan mengeksekusi itu sudah jadi, Dia bisa mengumumkan sudah jadi jalannya, silakan jalan lewat sini. Ini jalan adalah lewat percaya pada penebusan anakku Yesus Kristus. Itulah jalan yang bukan jalannya kita, bukan kita yang membuat, tapi Dialah juga jalan itu satu-satunya yang sah, karena itu memang dari pikirannya Dia sendiri. Pikiran kita cuma bisa tebak-tebakan. Ini aku jalannya begini, kamu jalannya begitu. Ini jalannya siapa yang benar? Yang benar adalah yang menurut standar yang menciptakan alam semesta, yang tahu bagaimana membuatkan kita jalan supaya kita bisa datang kepada sumber terang itu, sumber kehidupan itu, dan sumber kebenaran itu menurut Yohanes 14 ayat 6 ini. Demikian sedikit penjelasan tentang klaim Yesus, akulah jalan dan kebenaran. Satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya hidup atau kehidupan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.